Apa topiknya yuk? Topiknya, karena kita belum pada menikah ya, Aku udah mas. kecuali Mas Tepe. Menurut kalian nikah itu upgrade atau beban? ChatGPT banget sih itu. Iya. Upgrade lah. Why? Karena dengan kehidupan yang baru, orang yang baru di rumah suasananya, dengan hal yang baru dilakukan, upgrade bukan beban. Kalau misalnya nikah jadi beban ya nggak usah nikah. Gue bahas ini dulu ya. Kenapa gue mempertanyakan hal ini ya? Soalnya kan ini lagi declining nih, maksudnya lagi turun banget nih. Kenapa orang bisa menikah di usia muda tuh lagi turun banget. Di Indonesia pun ngerasain seperti itu di Gen Z. Dan menurut gue itu terjadi karena kita ngerasain jadi sandwich generation, terus gak pengen itu terulang ke anak. Ya kan? Berarti ada banyak sekali orang yang menganggap tuh nikah tuh tanggung jawabnya besar sekali. Kenapa lu menganggap itu sebuah upgrade? Dengan tanggung jawab segitu banyak tuh. Ibadah soal nikah tuh. Ibadah? Di gue ibadah, tapi tunggu yang benar-benar udah ready. Makanya gue kenapa belum nikah, tunggu udah siap. Gak tau kapan udah siap. Itu kali ya. Gitu gak Mas B? Menurut gue juga gitu. Iya kan? Menurut gue gitu. Oke, mau jawab kayaknya ya. Enggak, biar terang aja. Takutnya nggak kelihatan lah. Biar orang notice gue di sini. kelihatan. Dragon Mango, Mangga Naga. Jadi jangan. Kau sendiri gimana? Gua menurut gua nikah itu endgame banget. Endgame. Maksudnya? Menurut gua itu endgame dari semua manusia. Sebenarnya keluarga bahagia. Tapi buat nyampe ke keluarga bahagia itu kan persiapannya banyak. Dari finansialnya, dari mentalnya, dari kesiapannya. Makanya menurut gua orang yang bisa menjalankan keluarga bahagia itu sebenarnya endgame. Endgame. Kamu ngambil itu sebuah garis finish berarti. Garis finish. Aku. Ini mungkin dari orang yang udah menikah ya, kan itu sebenarnya garis start loh yuk. Tapi buat mencapai ke keluarga bahagia yang ideal itu menurut gua sangat amat jauh. Objektif banget. Taruh aja banget tuh yuk. Keluarga bahagia ya. Yang disebut sebagai keluarga bahagia itu kau akan susah mendeskripsikannya kalau kau udah punya anak, udah nikah, udah apalagi berhubungan dengan mertua dengan itu susah deskripsinya. Apa ya Jod? Kagak, ini gue terangin lu. Takutnya gelap. Gak usah terangin, dia udah terang. Oh iya, belah. Aku dapat terangan dari Yuka nih, sinaran Yuka nih. Agak ada sih gua. Yang menarik. Lanjut, Pe. Iya, bagiku bukan endgame sih. Kenapa kau mikir endgame? Start nggak sih Mas? Start, garis start baru harusnya. Itu hal baru semua di situ. Tapi garis start juga subjektif sekali mas. Nah kan, sama seperti itu sebenarnya. Iya, buat beberapa orang kan startnya semuanya pengen dibarengin gitu loh. Kayak ada yang bilang nggak apa-apa nikah usaha dulu dari nol. Itu pun udah subjektif sekali. Banyak orang nggak pengen semuanya itu usaha bareng-bareng kan nggak semuanya. Ada trauma-trauma tersendiri mungkin dari kita yang udah ngerasain usaha sebegitunya sebagai anak tuh nggak pengen. Seenggaknya kita ada bekal yang Kalau kita punya anak nggak mau keulang lagi. iya. Kehidupan kita yang seperti kita Makanya jalan. minimal udah setengah jalan gitu ya. Ada bekal gitu. Tapi bukannya itu yang ngebuat kita jadi kita. Maksudnya, misalnya kau pernah ngerasain orang tuamu, mohon maaf kekurangan yang tadi kau bilang, supaya tidak terulang ke anakmu gitu. Ya. Bukannya hal itu yang ngebuat itu jadi Yuka gitu. Kau pernah ngerasain hal-hal itu? Pernah ngerasain masa-masa minus? Ya untung hidup mas. Nah, dengan pola pendidikan yang sama dengan yang Yuka dapatkan kan nggak berarti anaknya bakal jadi spoiled kid juga. Iya. Spoiled kid. Nggak bakal jadi anak manja juga. Iya. Saya kan perintis bukan pengen semuanya anak-anaknya jadi pewaris ya. Dia udah nggak suka dia ngomongin kayak nggak suka. Yang lain nggak cocok Cuk. Sekarang lo orang menilai ya, yang paling beneran tuh siapa? Kok bisa pot gue nyampe sini? Wah. Kan tahu di awalnya kau duduk sini, terus kau pindah sana. Gila. Ngapain aku jualan pot anjing? Geseran yuk. Kisaran kok. Si ke step ya. Bau. Oh iya. Lu mau sini, gue situ. Nih buat Nggak. geseran lagi biar si Aloy bisa lebih masuk. Cek kamera. Sini deh. Aman lah.
Nikah is married, bro. Bahasa Inggris doang aja di Dalam tuh. Simpel ya. Ya kita tanya orang tua nih, Brevi gimana kalau menurut kau, Bre? Menurut gue yang udah nikah ya, Belum. Hampir. Lu main di hampir. Nyaris dan gagal. Main di nyaris. menurut gue nikah bukan buat semua orang. Make sense. Gue setuju. Nikah mempunyai anak tuh bukan buat semua orang. Dengan alasan Menikah tuh gak kayak lu ulang tahun. Ulang tahun kan semua orang ulang tahun. Nikah tuh kagak. Nikah tuh bukan sesuatu yang diharuskan, diwajibkan, atau dikejar, atau jadi goals itu. Achievement apalagi. Ya nikah tuh sama kayak lu menjalin hubungan ke siapapun. Temenan, partner kerja. Lu yang nentuin sendiri, lu mau apa enggak, lu siap apa enggak, lu punya modalnya apa enggak. Kalau nggak punya ya mending jangan, kayak lu keusahaan kayak gitu ya. Kalau lu modalnya pas-pasan ya mending jangan gitu. Ntar dulu nabung dulu, sama kayak nikah misalnya mental lo belum bagus-bagus banget, komitmen lo belum cukup-cukup banget ya jangan nikah, jangan pacaran gitu. Jadi menikah, kalau menikah ya apalagi punya anak, having a kids kan harus 2 orang lah gitu yang ngobrol ya, gimana nih mau punya anak atau enggak. Kan banyak juga yang zaman sekarang sudah memutuskan child free ya, yang nggak mau punya anak karena beberapa pertimbangan lah. Sama sih nikah juga buat gue kayaknya bukan buat semua orang. Kalau emang lu mau dan siap aja gitu. Jadi kalau misalnya harus jadi culture, kasihan aja gitu. Gue tidak ngomong gini karena gue belum nikah ya. Cuman kasihan sama orang memang tidak mampu untuk menikah, padahal dia mau misalnya gitu. Cuman duitnya nggak cukup, pasangannya nggak ada. Misalnya gitu. Tapi dia pengen banget nikah nih, cuman nggak dapat pasangannya. Terus dikejar-kejar mulu sama stigma yang belum nikah sih di umur segini, gila. Kayak gitu-gitunya menurut gue patetik aja gitu. Karena gue tidak pernah menemukan konsep banyak anak rezeki itu banyak masuk akal. Benar, itu logis. Itu real.